Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwa billah rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi. Baru saja kita telah menyelesaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan dengan niatan i'tikaf. Mudah-mudahan niatan ini bisa memberikan kita kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudahan pertemuan ini juga menjadikan pertemuan wasilah kita untuk bertemu Allah di jannah insyaallah. Qadarullah ini nggak bisa dibuka. Ada yang tahu? Ini Pak. Nih, ya. Ada problem ya. Atau di copy. Tidak bisa dibuka. Taib, ada problem di sini, nggak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Cuman nggak bisa lihat slide-nya Pak ya. Nggak apa-apa Pak ya. Taib, saya hadir di sini tadi disampaikan Ustadz dan Ana sampaikan kepada antum, Ana bukan Ustadz. Ana seorang praktisi perbankan syariah yang ingin hidup 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali. Rujukannya Al-Quran was Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Awalan, Ana sebagai praktisi perbankan riba, 18 tahun saya lebih di sana mengajak masyarakat untuk masuk ke dalam lumpur-lumpur riba. Alhamdulillah di umur 30-an posisi sedang diberikan cukup bagus. Namun mungkin ada seseorang yang mungkin
iba ataupun mereka sedih melihat saya, posisi muda, posisinya bagus, uangnya banyak, jabatannya bagus, tapi melakukan maksiat kepada Allah. Memberi makan kepada istri dan anak dari yang haram. Jadi dia berikan satu kitab kecil di meja kerja saya pada saat saya tidak di tempat. Karena kalau saya di tempat mungkin dia kena marah duluan. Karena biasanya yang tidak bisa nerima nasihat tinggal 3 orang, Pak. Pertama orang tua, Pak. Orang tua ini nggak bisa nerima nasihat, Pak. Apalagi yang ngasih tahu anaknya. Jadi jangan coba-coba anak ngasih tahu orang tua ya. Dimarahin ya, karena kencingnya. Yang kedua penguasa, pemimpin, punya posisi, punya jabatan. Nah, jangan coba-coba, Pak. Itu bisa diberhentikan sama dia, bisa dikeluarkan. Ya, hati-hati. Gak bisa dia menerima nasihat. Yang ketiga orang kaya, dia bisa beli itu. Nah, jadi untuk nasihat seperti ini harus dengan hikmah. Mau'izatul hasanah, dengan baik, ya. Nah, mungkin dia tahu posisi ini, maka dia kasih nasihat saya pakai kitab, Pak. Satu kitab kecil. Dan saya tidak di tempat. Makanya sampai detik hari ini saya nggak tahu siapa dia yang memberi kitab itu. Judul kitabnya Kepada Pegawai dan Nasabah Bank Konvensional. Itu judul kitabnya. Ketika saya buka, na'udzubillah. Jadi selama ini saya kerja, itu ternyata memudahkan saya membawa diri saya dan keluarga saya untuk menuju nar. Gak bisa bergerak, Pak, saya bekerja pada waktu itu. Tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaan. Berazam untuk segera meninggalkan. Apapun kondisi. Memang kadang-kadang ketika kita ingin meninggalkan itu, besok mau makan apa? Nanti saya biasa jalan-jalan seperti ini bisa nggak ya? Mau punya rumah bisa nggak ya? Punya mobil bisa nggak ya? Ini yang terbayang. Dan ini kalau disampaikan kepada istri bisa rame. Karena kadang-kadang ketika kita ingin dapat sesuatu untuk dekat dengan Allah, kalau kita belum kuat, Pak, sampaikan ke istri bisa nggak jadi, Pak. Karena penggoda untuk dekat dengan dunia itu istri. Tapi istri juga bisa membuat kita untuk dekat dengan Allah. Nah, bagaimana istri kita ini? Ini penyeimbang. Makanya setelah kita kuat, alhamdulillah Allah kabarkan bakal ada satu tim dari kantor pusat saya pada waktu saya di Palembang, Pak, akan datang ingin mengecek Palembang bisa nggak dibuka bank syariah. Alhamdulillah. Saya bukan bagiannya, bukan tugasnya, tahu-tahu atasan saya, pemimpin wilayah meminta saya untuk menemani tim ini, Pak. Saya temani. Harus ke pondok pesantren untuk bertemu dengan kiai. Gak kebayang, Pak, pondok pesantren itu seperti apa, kiai seperti apa gitu, Pak. 18 tahun, Pak, untuk datang ke masjid nih, waduh. Diantum bersyukurlah yang bisa hadir ke masjid nih, Pak. Gak bisa dibayar dengan rupiah, Pak. Ini banyak rumah mewah di sini, Pak, yang hadir ke masjid berapa orang. Gak kebanding. Bersyukurlah kita yang bisa hadir di masjid, apalagi sholat subuh. Ini dalam naungan Allah, dalam jaminan Allah. Gak bisa dibayar dengan rupiah. Singkat cerita, Pak, saya harus datang ke pondok pesantren, minta kepada atasan yang biasa sudah datang ke masjid. Jadi walaupun di bank konvensional itu banyak juga yang sudah datang ke masjid, Pak. Banyak juga yang sudah cari khotib Jumat. Itu orang-orang bank-bank riba itu, Pak. Udah banyak. Anak ketemu dengan kiai. Ketika orang
kantor pusat datang, dia bercerita, loh ini yang diceritain di dalam kitab kecil itu Pak. Lah ini kemungkinan Allah bukakan jalan. Saya menikmati informasi itu, mungkin ini bank yang tempat saya harus bekerja. Qadarullah, pulang dari kiai, dari pondok pesantren, besok saya harus masuk kiai juga. Qadarullah masuk ke kantor, ternyata ada tugas di kantor, saya harus meninggalkan kantor wilayah itu, menjabat. Jadi pimpinan di kota yang lain Pak, tempat saya lahir. Jadi pimpinan di sana, lupa Pak. Biasanya itu tadi godaan setan, kita mau dekat dengan Allah kasih jabatan. Lupa, 3 bulan menjabat gak kepikiran lagi Pak, yang riba tadi. Maka riba itu saya singkat rayuan iblis berujung azab. Ya, jadi riba itu apa Pak? Rayuan iblis berujung azab. Azabnya dunia dan akhirat. Luar biasa di sana. Saya bisa melihat kondisi-kondisi ketika saya sudah tahu ini. Tetap mengejar dunia lagi Pak. Itu tadi ketika kita masuk, memang betul harus kita tinggalkan. Tetap berazam, pulang dari tugas, pulang lagi ke kantor wilayah. Sepekan setelah itu ada datang dari kantor pusat bahwa Palembang dipilih bisa dibuka bank syariah. Maka akan ada tes untuk menjadi pimpinan di sana Pak. Semua orang sudah ikut ternyata Pak. Nah pengetesnya ternyata saya juga untuk jemputnya. Padahal bukan tugas saya Pak. Ini qadarullah. Dalam perjalanan itu saya menjamut, dia bercerita tentang agama. Bersyukurnya saya sejak kecil senang hadir di masjid Pak. Sehingga informasi agama itu masih terbayang. Itu makanya kalau kecil-kecil itu kalau bisa bawa anak-anak kita datang ke masjid Pak. Karena itu akan lengket dan akan teringat. Yang saya lihat ada ya, ada tapi nggak banyak. Ini jangan-jangan DKM-nya sering ribut sama anak-anak ya Pak ya. Enggak ya Pak? Enggak ya alhamdulillah. Karena ada DKM masjid nggak boleh anak-anak hadir di masjid, dimarahin Pak. Mudah-mudahan DKM masjid ini tidak, insya walaupun belum ada, ya baru 2 orang yang mulai besok mungkin banyak. Nah, biasanya DKM masjid itu sering wajahnya nggak bagus terhadap anak-anak, sehingga anak-anaknya takut untuk datang ke masjid. Ya. Ini juga memberikan satu perhatian. Ini beliau sejak kecil Pak, umur 3 tahun saya bawa ke masjid Pak, sampai dapat surat dari masjid, sering lari-lari. Ya alhamdulillah dia duduk sekarang. Tenang. Biasanya lari-lari Pak. Ya alhamdulillah hampir 15 juz dia hafal ini Pak. Ya, dia nggak mau sekolah Pak sebelum hafal Quran. Ya, ini ceritanya Pak. Jadi alhamdulillah saya dipilih Pak. Pada waktu menemani itu dia cerita tentang agama. Saya bisa ikutin. Dia informasikan. Kenapa Anda tidak ikut daftar jadi pimpinan? Saya nggak tahu daftarnya gimana. Oh boleh katanya. Maka saat itu saya dapat informasi itu, saya lapor ke kantor bahwa ternyata ini mau saya ikut daftar. Saya ajak yang lain Pak. Jadi kalau kita dapat yang baik, jangan sendirian Pak. Ternyata anak sudah terbiasa diajari oleh orang tua saya. Orang tua saya Pak 35 tahun juga di bank riba Pak. Jadi sebelum meninggal dia stroke duluan Pak. Jadi sebelum meninggal dia stroke. Sudah meninggalkan bank riba, tidak ada punya lagi rekening di bank riba. Ya mudah-mudahan dia mati dalam husnul khotimah. Mohon doanya Pak. Pesan dia kepada anaknya untuk selalu berkata jujur. Makanya sampai detik ini apapun ketika itu hak saya akan sampaikan. Hatta manusia tidak suka. Ya. Kulil haq walau kana murad. Jadi untuk nyampaikan kebenaran tuh banyak, tidak semua orang suka Pak. Jadi saya akan sampaikan ini belak-belakan, tapi saya tidak ingin menghakimin antum.
Karena saya bukan ustadz dan saya hanya sebagai praktisi. Jadi mohon nasihat antum, koreksi, teguran, tapi jangan tinggalkan saya Pak ya. Saya ingin sampaikan ini, ya mudah-mudahan ini sebagai wasilah kita. Singkat cerita Pak, 4 orang yang bisa daftar. Ba'da asar boleh ikut tidak, ba'da asar keluar dari kantor pusat Jakarta, siapa yang boleh ikut tes. Ternyata alhamdulillah nama saya yang muncul Pak. Saya bisa ikut tes. Alhamdulillah dalam tes orang belum tahu, saya sudah dikasih tahu kabar Anda diterima. Ini Allah mudahkan Pak, karena saya banyak teman di kantor pusat. Ketika kita banyak jaringan, jadi sebelum orang dapat kita udah dapat duluan. Ya. Ternyata apa Pak? Tes itu ketakutan kita kepada Allah Pak. Pada waktu tes saya suruh baca Quran terbata-bata, suruh sholat Pak, itu tidak keluar hatta 1 kalimat, tidak keluar. Jadi saya mengikuti, saya sampaikan kepada penguji, bapak, ibu berdua yang ngetes, sebabnya bapak sama ibu, terima saya ingin berubah. Dengan meneteskan air mata saya minta kepada penguji, terima saya ingin berubah. Alhamdulillah, saya diterima Pak. Ketika saya diterima, saya tidak bekerja. Tapi alhamdulillah kantor saya memasukkan saya dulu ke pendidikan. Nah ternyata ini adalah dasar agama yang benar. Jadi harus ilmu dulu, baru amal. Setelah amal, dakwah. Setelah dakwah, sabar. Ini ternyata ayat Quran Pak. Di surat Al-Asr ayat 1 dan sampai dengan 3. Posisi inilah yang membuat saya berubah. Saya berazam untuk tidak lagi kembali ke berbangan riba. Maka pertama saya tulis buku Selamat Tinggal Bank Konvensional. Itu buku pertama saya. Yang kedua, Ayo ke Bank Syariah. Yang ketiga ini insya Allah hidup berkah tanpa riba. Bermula dari situlah Pak, perlu Bapak Ibu ketahui keberkahan ketika meninggalkan riba. Ketika kita tahu, Masya Allah riba itu membuat kesulitan dunia dan akhirat. Sulitnya apa Pak? Untuk sholat Pak, sangat sulit. Sangat sulit. Berpikir ke Mekah, Madinah sangat jauh. Berhubungan dengan para ulama nggak kepikiran. Hanya pikirannya dunia. Jadi kalau kita sudah di syariah masih kepikiran itu, nggak beda dengan orang di tempat riba. Dari situ saya berubah Pak. Ternyata ini juga kabar dalam Al-Quran. Berubahnya pertama, saya dimudahkan untuk hadir di masjid. Dimanapun Anda berada. Dimudahkan untuk menjaga sholat yang 5 waktu. Ini keberkahan ketika kita meninggalkan riba. Bisa menjaga sholat di awal waktu. Yang kedua, tidak malu untuk membawa mushaf Al-Quran. Dimanapun kita berada. Jadi isi tas saya itu Pak, bukan uang tapi Al-Quran, karena saya nggak hafal. Mungkin bapak-bapak hafal kan, ini anak saya sudah hafal maka dia nggak bawa. Kalau saya nggak hafal, maka saya bawa. Yang ketiga, dimudahkan untuk bertemu dengan orang-orang alim. Ini keberkahan yang pertama. Keberkahan kedua, itu istri bisa menutup aurat sesuai dengan syariat. Jadi kita kalau sudah hadir di masjid sebagai suami Pak, keberkahan antum ketika istri bisa nutup aurat Pak. Karena begitu banyak sekarang hatta dia dipandang tahu agama, ya, orang yang disegani, ternyata ketika melihat istrinya
keluar rumah membuka aurat dia biasa-biasa saja. Ini suami bisa-bisa jadi dayus, Pak. Ini yang membawa suami bisa tidak tercium bau surga loh, Pak. Ya. Karena kita sebagai seorang suami ini mengajak istri dan anak-anak mudah menuju jannah. Ya. Ini keberkahan loh, Pak. Jadi Bapak jangan usah lihat kanan kiri, lihat aja istri kita nanti di rumah. Ya. Kalau di rumah buka aurat nggak apa-apa, Pak. Keluar rumah yang nggak boleh. Ya, jangan sampai di dalam rumah juga tutup aurat. Kapan lagi kita mau ngelihat gitu, Pak ya? Jadi kalau di dalam rumah nggak apa-apa. Dia buka aurat. Tapi kalau di luar rumah dia harus menutup aurat. Dan juga kalau ada tamu yang bukan mahram, tetap tutup aurat, Pak. Ya, ini keberkahan. Yang kedua, keberkahannya anak-anak nggak mau sekolah lagi, Pak. Sebelum hafal Quran. Ini keberkahan yang kedua. Jadi saya wasiat kepada antum. Dan ini juga termotivasi ketika para imam dari Palestina itu datang ke Indonesia, hampir sebagian besar mampir ke rumah, Pak. Diberikan kemudahan. Mampir ke rumah, dia bercerita, ternyata anak-anak sebesar beliau ini tidak pernah takut dengan moncong senjata. Ternyata mereka adalah penghafal Al-Quran. Mereka di Palestina sangat malu kalau di rumahnya tidak ada yang hafal Quran. Sekarang saya wasiatkan kepada antum, rumah antum ini mewah semua loh, di komplek yang mewah. Ya, malu kalau di rumah antum tidak ada yang hafal Quran. Siapa? Pasang niat, Pak. Malu di rumah kita kalau tidak ada yang hafal Quran. Siapa? Siap? Pak? Siap? Siap adalah syariat Islam, Al-Quran pedomannya. Jadi ketika Bapak punya azam, Allah akan mudahkan. Saya bukan ustadz, Pak. Tapi alhamdulillah anak-anak saya, dia mengejar hafal Quran dan mudah. Tadi anak saya, cucu saya tadi yang kecil tadi, yang tadi dibawa nangis gitu, itu hampir juz 30 hafal semua, Pak. Karena setiap berjalan murajaahnya adalah Al-Quran, bukan yang lain. Dan ini yang dikabarkan Allah untuk meminta Nabi Muhammad membaca Al-Quran dan dirikan sholat. Di surat apa itu, Pak? Allah perintahkan Nabi Muhammad baca Quran dan dirikan sholat. Saya kasih hadiah, Pak. Dan hampir sebagian saya keliling, banyak memang betul jarang kita untuk bisa pondasi ini, Pak. Ini Allah kabarkan dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut. Dan hampir sebagian besar tempat di masjid, kampus maupun pondok pesantren, mereka mengajak ikro lah, itu bacalah. Tapi Allah perintahkan Nabi Muhammad baca Quran dan dirikan sholat itu di surat Al-Ankabut. Surat ke-29 ayat 45. Di awal juz ke-21, di halaman kitab yang sering saya bawa ini di halaman 401. Bunyinya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Al-Quran wahai Muhammad yang telah diturunkan kepadamu. Bacalah Al-Quran wahai Muhammad yang telah diturunkan kepadamu. Jadi ternyata Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran. Baru dirikan sholat dan dirikan sholat. Wa aqimis sholat. Di situ diberitahu orang yang dirikan sholat, dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sudah dirikan sholat, kita nggak sibuk nyalain orang lain. Orang yang mendirikan sholat, dia sibuk menyalahkan dirinya, memperbaiki dirinya. Dia akan mencegah perbuatan keji dan mungkar untuk dirinya.
Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dan Allah kabarkan lagi sebaik-baik zikir kita ini masjid az-zikri. Apa sebaik-baik zikir kita? Wala zikrullahi akbar. Sebaik-baik zikir kita kepada Allah adalah salat. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Allahu akbar, ini pondasi dasar kita. Kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran? Ketika ngomong syariah, dasarnya Al-Quran, bukan katanya. Ributnya kita di masyarakat itu sering katanya, kata ustadz, kata kiai, kata guru saya, kata nenek moyang kita dulu loh. Ini yang sering kita ribut. Tapi ketika ngomong syariah, rujuk kepada Al-Quran, rujuk kepada hadis Rasulullah, insya Allah kita tidak akan ribut. Karena Allah sudah kabarkan di surat An-Nisa ayat 59 bahwa kita akan berbeda. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kalian terjadi perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini sangat berat kalau kita ingin menyampaikan riba di tengah masyarakat yang kita ribut saat ini, hidup di lingkaran riba. Maka butuh pondasi ini dulu. Ketika kita sudah rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mudah-mudahan ini bisa memberikan kemudahan kepada kita. Ya, insya Allah. Beratnya kita karena kita salah fokus, Pak. Salah fokus dalam pendidikan. Ya, betul. Ya. Salah fokus dalam pendidikan. Pas ngomong salah fokus, ya, ini apanya hidup, ya. Mudah-mudahan kita bisa lihat salah fokus kita ini dalam pendidikan, Pak. Pendidikan kita sudah disiapkan untuk jauh dari Islam. Pendidikan kita sudah jauh dari Islam. Bapak-bapak bisa dengar kemarin mungkin yang sering masih buka WA, satu doktor menghalalkan apa kemarin, Pak? Itu heboh ya ketika mereka menghalalkan zina. Heboh. Padahal itu Rasul sudah kabarkan nanti di akhir zaman orang akan menghalalkan zina. Ya. Ya. Bukan yang ini. Heboh dengan menghalalkan zina, Pak, bapak-bapak, ya. Padahal dosa 1 dirham riba itu seperti kita menzinai ibu kita sendiri atau berzina dengan 36 pelacur. Itu dosa riba. Ini luar biasa. Nah, pendidikan kita itu dari TK sampai S3, Pak. Itu minimal 22 tahun. Berapa, Pak? 22 tahun. Tapi Bapak bisa lihat yang mulai S1, Pak. Itu pelajaran agama hanya 2 SKS dan di semester pertama. Setelah itu nggak belajar lagi agama, Pak. Apalagi S2 dan S3. Ini luar biasa. Ya wajar kalau para doktor kita masih sering korupsi, Pak. Karena jauh. Ya. Lihat yang orang-orang yang sudah punya kelihatan kita jabatannya, posisinya, ya hartanya, tapi tetap korupsi. Haus. Harta haram itu merasa kurang terus. Ya. Karena kalau hartanya berkah itu mencukupi, Pak. Ya. Ini dia, Pak, ya. Bapak akan bisa lihat. Berkah itu bertambah manfaat atau kebaikan pada suatu. Ya. Ini berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan.
Bapak bisa lihat, jadi yang tadi saya sudah sampaikan, berkah itu bertambah ketaatan kita kepada Allah. Ya, nah rezeki bukan saja mencukupi, tapi dia membuat kita taat, Pak. Ini berkah. Sehingga pendidikan kita ini perlu diluruskan, Pak. Mudah-mudahan 5-10 menit Bapak keluar dari sini dapat gelar doktor, Pak. Dapat gelar S3. Nggak perlu pendidikan 22 tahun. Tapi Bapak mau mengamalkannya, bisa dapat gelar S3. Siapa? Siapa ya? Mudah-mudahan keluar Bapak, Ibu keluar gelarnya S3. Kita tinggalkan pendidikan dunia, Pak. Kita rubah pendidikan akhirat. Karena kalau pendidikan dunia, TK itu diawali, kebanyakan TK itu diawali dengan pendidikannya apa, Pak? Lagu. Lagu. Lagu utama menyelisihi sunnah. Naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Sudah itu kiri kanan. Itu kita dirubah hadis ini, kita terbawa nggak sadar karena nikmat dengan lagu. Padahal harusnya kanan kiri. Maka kita sering kadang-kadang sedih melihat punya posisi, punya jabatan, makan, minum tangan kiri. Ini cucu saya kira itu tangan kiri itu setan. Makanannya setan. Kita makanannya gunakan tangan kanan. Nah, silakan Bapak lihat. Ya. Lagu kedua sering dapat ancaman, Pak. Makanya kita tidak siap untuk mengatakan kebenaran. Ya, sering dapat ancaman. Apa lagunya? Berubah. Nama anak kita bagus, Pak. Ada yang Muhammad, Ali, Umar, Abu Bakar, ya, Usman gitu ya. Khalid. Ya. Semua nama-nama bagus. Perempuannya Khadijah, Fatimah, Aisyah, Asia, jaminan jannah. Tapi lewat lagu dirubah. Waktu bobok diganti namanya. Lagu apa, Pak? Ingat? Nina Bobo. Nina Bobo. Kalau tidak bobo, langsung diancam. Tuh, Bapak aja masih ingat, bayangin, Masya Allah. Lewat lagu kita ingat, Pak. Tapi ingat dengan ancaman. Dari kecil anak-anak itu sudah diancam. Itu akan buyar, maka dia nggak siap untuk berkata benar. Maka tinggalkan, Pak, kita ikutin pendidikan akhirat. TK bukan taman kanak-kanak, Pak. Kita rubah TK itu tujuan ketakwaan. Jadikan dari kecil anak kita ini anak yang bertakwa. Kenalkan dengan Al-Quran. Kenalkan dengan hadis Rasulullah. Karena Rasul kabarkan sebaik-baik kalian adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi mulai hari ini ajarkan anak-anak kita Al-Quran terlebih dahulu, bukan yang lain, Pak. Baru dia naik ke SD. Apa itu SD? Salat dahulukan. Karena ini Rasul yang kabarkan Abdul amal as-salatu awal waktiha. Sebaik-baik amal salat di awal waktu. Sudah itu naik ke SMP, salat membuat perubahan. Lihat tadi ayat Al-Ankabut. Dia akan bisa membuat perubahan kalau salatnya benar. Salat membuat perubahan. Jadi kalau kita belum membuat perubahan, teliti salat kita. Jangan-jangan kita masih makan rezeki yang haram. SMA, salat menjadikan amanah, tanggung jawab. Karena setiap detik waktu yang kita diberikan oleh Allah akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah. Maka kita nggak boleh ikut-ikutan, Pak. Allah kabarkan di surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm.
Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kanun mas'ulan. Gak boleh kita ikut-ikutan. Karena pendengaran kita, penglihatan kita, pemikiran kita semua akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah. Nah kalau dia SMA, orang yang amanah, bertanggung jawab dia setiap detik ini kalau bisa untuk Allah. Maka keluar kita jadi sarjana S1. Apa itu? Salat. Salatnya apa? Sesuai dengan Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu orang yang sarjana, Pak. Salatnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka dia akan terlihat ketika salat sendirian. Dia akan mencari sutroh. Tidak di tengah-tengah umat. Ya. Ini ketahuan. Ya. Untuk pasca sarjana, salat sempurna, sedekahnya lancar. Jadi S2 itu salat dan sedekah. Jadi orang yang pasca sarjana, dia sholatnya benar, sedekahnya lancar. Kalau ke masjid sedekahnya nggak bawa pedang, Pak. Ya tidak bawa pedang karena kita bukan untuk perang. Ke masjid ini untuk dekat dengan Allah. Sehingga kalau ke masjid harusnya pakai peci hitam. Kayak Pak Pracoyo itu ya, pecinya hitam. Tapi nggak satu, Pak. Peci hitamnya 2. Nyambung, Pak. Jadi kalau sedekah ini peci hitamnya 2, Pak, nggak 1, ya Pak ya. Ini Bapak peci hitamnya 2 nih ya, Masya Allah ya. Nah, betul peci hitamnya cuma 2 ini, Alhamdulillah. Ya, jadi kalau ke masjid ini jangan bawa pedang, Pak, ya, Patimura, Pak, ya, harus pakai Soekarno Hatta, ya, Soekarno Hatta, ya. Jadi kalau ke sini pakai Soekarno Hatta, Pak, ya, sehingga masjidnya makmur. Jadi kalau bisa imamnya nanti Masya Allah mengingatkan kita. Dan ini yang banyak di masyarakat, Pak. Di ayat pertama tadi, di rakaat pertama imam bacakan, itu mengingatkan kita. Kehidupan di masyarakat. Yang menganggap riba itu kalau berlipat ganda. Itu dikatakan riba. Ya, ini Masya Allah. Ya. Dan itu padahal harusnya ditutup di Al-Baqarah 275. Karena kalau kita sudah tahu riba, nggak boleh kita ngulangin. Ya. Karena kalau kita ngulangin lagi, kita kekal di sana, Pak. Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Ini keberkahan kita kalau kita tahu. Ya. Jadi kalau Bapak sudah S2, salat, sedekah. Untuk S3, mudah-mudahan antum semua dapat gelar S3, Pak DKM, Pak Jainal Beni nanti buat sertifikatnya, Pak ya. Yang hadir ini dapat gelar S3 semuanya. Insya sholatnya benar, sedekahnya lancar, yang terakhir adalah sabar. Ini kalau ada di diri antum semua, jelas dapat gelar D sama R. Yang berinya Allah. Kalau D sama R yang dunia namanya doktor. Tapi kalau ini D sama R-nya apa? Dapat ridho. Ya, dapat ridho. Yang ngasihnya siapa? Allah. Kalau antum sudah dapat ridho dari Allah, semuanya ringan. Maka sudah ringan, dapat S3 semua, Pak ya. Baru saya bawain riba ini, Pak. Kalau Bapak sudah dapat, ini dia. Ya. Nih. Kalau sudah dapat gelar S3 baru berani saya ngomong ini, Pak. Kalau enggak berani. Ya, mudah-mudahan antum sudah gelar S3. Yuk kita bahas ini riba. Ya. Toyib, riba itu rayuan iblis berujung azab. Itu ziyadah. Bahasanya, yuk kita mengenal riba. Riba terbagi 2. Yang pertama riba dain atau riba hutang. Yang kedua riba bai atau riba jual beli. Riba hutang syaratnya 2, salah satunya ada kena riba. Jadi kalau hutang piutang ada syarat di awal tambahan. Ada syarat di awal tambahan, bukan besarnya. Ketika dia ngomong syarat, hatta 1 rupiah riba. Hatta 1 rupiah. Ya, jadi bukan yang berlipat-lipat. Itu riba jahiliyah yang berlipat-lipat. Ya. Itu ya. Yang kedua syaratnya kalau ada denda keterlambatan.
Dua syarat ini lengkap di perbankan riba ada. Maka wajar ulama dunia sepakat, tidak ada yang berselisih. Termasuk DSN MUI sudah keluarkan fatwa nomor 20 tahun 2001, Pak. Ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Apa itu? Usaha lembaga keuangan konvensional, dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Perbankan dan asuransi konvensional riba. Riba dihukumin Allah haram. Jadi wajar kalau kita masih punya rekening di bank konvensional, maka rezeki kita semuanya haram. Jadi bapak-bapak, kalau jadi pegawai ataupun jadi nasabah bank konvensional, ada di posisi itu, Pak. Tapi kalau hari ini baru tahu, dan Bapak yakin seluruh dosa Bapak selama ini tentang riba dihapus Allah. Ini berita gembira atau berita menakutkan, Pak? Pak, berita gembira atau berita menakutkan? Berita gembira, alhamdulillah. Biasa kalau berita gembira seneng semua, Pak, ya. Alhamdulillah, ya. Makanya saya teruskan nih, Pak. Kalau berita menakutkan nggak berani saya ngomong, nanti dimarahin gitu, Pak, ya. Toib, ya. Jadi Bapak istighfar, semua dosa dihapus Allah, Pak. Ini nikmatnya kalau kita berdosa dengan Allah. Kita mencintai Allah, kita mengikut Rasulullah, Allah akan cintai kita, Allah akan hapus dosa-dosa kita. Allah kabarkan di Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yubibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad. Allah akan mencintai kalian. Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Karena Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Karena riba ini dilaknat, Pak. Riba ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa laknat daripada Rasulullah? Qala akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa sahidaihi wa qala hum sawa. Ada 4 kelompok yang dilaknat oleh Rasulullah. Siapa dia? Pemakan riba. Siapa yang termasuk pemakan riba? Bank konvensional. Yang dia dapat bunga dari bayaran dari masyarakat. Dia pemakan riba. Yang kedua siapa? Nasabah bank konvensional. Yang nyimpan uang di bank konvensional. Siapa dia? Rentenir. Nih, kalau ada yang rentenir, Pak, segera tobat. Rentenir, pemakan riba. Koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam, ya, pemakan riba. Yang megang arisan, dapat hadiah kalau ada yang dapat arisan. Ya, nah itu pemakan riba. Masya Allah. Ya. Yang kedua, yang memberi makan riba. Yang memberi makan riba. Siapa dia? Bank konvensional. Yang ngasih bunga kepada masyarakat. Yang beri makan riba, masyarakat. Yang bayar bunga ke bank konvensional, yang bayar bunga ke rentenir, yang bayar bunga ke simpan pinjam, yang bayar arisan ketika dia dapat kepada yang pemegang arisan, bisa ketuanya atau apa yang ngelola itu, dia dapat. Nah, itu yang ngasih. Nah, itu memberi makan riba. Yang ketiga, pencatatnya. Nah, akuntansi, pemegang akuntansi yang tukang catat. Misalnya kita kerja di tempat halal, ternyata perusahaan kita minjem uang ke bank konven, gitu ya. Nah, kita catat, kena. Sudah itu notaris yang catat hutang piutang, jaminan terhadap perjanjian dengan bank konvensional. Itu notaris bank konvensional yang buat APHT-nya itu.
Ya. Dia mencatat perjanjian riba. Yang terakhir 2 orang saksinya yang menyaksikan terjadinya akad. Jadi Pak, kalau ada yang mau akad riba, jangan dekat-dekat Pak. Memang yang tercatat 2 orang. Kalau kita ada di situ ikut nyaksiin juga loh Pak, kena juga. Semua hukum dosanya sama. Jadi nggak boleh Pak ya. Jadi alhamdulillah hari ini tahu. Ya, ini untuk di bank konven Pak. Ya, ini semua contoh-contohnya yang biasa. Nah ini Bapak bisa lihat di situ al-ghurmu bil ghurmi ini kalau dia di bank syariah Pak. Dia bisa kena juga Pak. Ketika untung muncul bersama. Ketika dia dapat untung nggak ada resiko kena riba. Ketika bank syariah berakad jual beli. Yang ternyata diberi ke nasabahnya bukan barang tapi uang. Hati-hati. Akad jual beli itu bank harus punya barang terlebih dahulu. Baru dia boleh menjual kepada masyarakat. Menjual kepada nasabahnya. Jadi bank syariah itu jual belinya ada barang baru dijual. Bukan uang yang dikasih. Kalau dia tidak punya resiko itu, maka bank yang dapat untung ini, bank syariah yang dapat riba. Yang kedua yang di al-khors bid-daman, ketika antum buka rekening di bank syariah dengan akad mudarrobah dan antum tidak buat saya siap rugi, maka bagi hasil dari bank syariah itu kena riba. Nama ribanya riba nasyiyah. Maka kalau kita mau buka rekening di bank syariah dengan akad mudarrobah, buat pernyataan saya siap rugi. Dengan kita siap rugi, maka halal kita untuk dapatkan bagi hasilnya. Ya, ini dia. Ya. Ini kalau kita mau tahu tentang bank syariah. Jadi bank syariah itu saya beritahu kepada antum sekalian, bank syariah itu 100% murni syariah. 100% murni syariah karena bank syariah merujuk kepada prinsip syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi bisa praktisinya, bisa kebijakannya belum sesuai syariah. Sekarang sedang menuju kepada 100% murni syariah. Maka yang belum syariah itu apa? Kebijakan dan praktisinya. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu kalau tahu ada yang belum sempurna, yuk kita sama-sama koreksi. Yuk kita sama-sama tegur, nasihat menasehati. Jangan ribut di masyarakat. Kalau kebijakan datangnya dari fatwa, yuk kita datang ke MUI. Kita dialog di sana. Kalau kebijakan datang dari OJK atau BI, yuk kita datang ke sana. Kita dialog di sana. Jangan di masyarakat. Kalau kebijakannya itu datang dari bank syariah, yuk datang ke bank syariahnya. Dialog di sana. Aman Pak. Karena niat kita hanya untuk saling nasihat menasihati. Kalau kebijakannya ke praktisi, tegur praktisinya. Karena di Undang-Undang 21 tahun 2008 sudah dibuat di sana. Bakal kena sanksi administratif ketika praktisinya ditegur nggak mau berubah. Ada di pasal 56 Pak. Bentuk sanksinya di pasal 58. Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi nikmat banget Pak bangsa ini supaya kita bisa menjalankan Islam secara kafah. Nah ini kalau yang riba bai, ini riba jual beli, kondisinya ada di bank syariah. Ini kondisi kalau jual beli barang-barang ribawi. Ini kuantitasnya berbeda. Apa itu barang-barang riba? Ada 6 Pak. 2 ilatnya. Ilat pertama itu alat tukar. Emas dan perak. Ilat kedua bahan makanan pokok. Ya, ada 4. Gandum, syair atau jawawut, kurma dan garam. Inilah barang-barang komoditas riba. Apabila mereka terjadi pertukaran, ya, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, ya,
itu tidak boleh berselisih. Kalau berselisih kena riba fadl. Itu ini yang dikatakan jual beli barang ribawi, kuantitas berbeda. Ini kondisinya kalau kita pada saat, karena kita banyak bermazhabkan Imam Syafi'i, dunia pada umumnya, maka emas perak ini dikiaskan juga dengan uang kertas. Maka rupiah termasuk komoditas riba kalau kita bermazhabkan Imam Syafi'i. Nah, apabila terjadi tukar menukar, Pak, ini biasanya mau Idul Fitri. Bapak pengen uang baru, Pak, ya. Nah, kalau kita belum kenal dengan pegawai bank syariah, ya, kita nukarnya biasanya di jalan. Bapak mau tukar uang baru 100.000, Bapak harus keluarin uangnya 110.000. Ini riba fadl. Ya, ini riba fadl. Kalau yang kedua, riba nasyah ini kalau kita secara kredit, Pak. Ya, tertunda maksudnya. Dia bukan emas sama emas, dia boleh emas sama perak. Ini boleh berbeda. Emas sama perak, emas sama rupiah boleh berbeda. Tapi penyerahannya harus bersamaan. Tidak boleh tertunda atau tidak boleh kredit. Kalau dia kredit itu dapat riba nasyah. Ya, sama kalau Bapak kenal nih Pak Edi pejabat di BNI Syariah. Bapak kenal sama dia mau tukar uang Idul Fitri. Pak Edi gua tukar pagi-pagi. Ini uang ya 100.000. Oh iya Toyib. Dia bawa ke kantor, sore hari ketemu, ya sholat maghrib baru dikasih. Ini riba nasyah. Walaupun 100.000 dikasih 100.000 karena dia tertunda. Ini yang masih banyak di masyarakat, Pak. Ya, bagaimana cara jalan keluarnya? Bapak jadi nasabah bank syariah. Bapak buka rekening di sana, pagi-pagi, Pak, gua setor 100.000, tapi minta slip pengambilan 100.000 juga, minta uang baru, bebas riba. Bebas riba. Ini Pak mengenal riba. Nyambung Pak ya? Nyambung, kita lanjutkan Pak. Nih, kita ingin pemahaman bapak-bapak nih, ada 3 Pak. Riba enggak ya? Apakah setiap tambahan pokok itu dinamakan riba? Yang jawab dapat hadiah Pak. Apakah setiap tambahan pokok itu dinamakan riba? Bapak atau Ibu? Boleh. Bapak? Tidak. Yang jawab dapat hadiah. Jadi Bapak benar atau tidak, saya kasih hadiah. Iya Pak. Jadi jawab dapat hadiah Pak, bukan yang benar Pak ya. Tapi mudah-mudahan ini benar gak ya? Boleh dibuka Pak? Boleh saya buka Pak ya? Ini jawaban Bapak benar atau tidak? Tidak, benar jawabannya Pak. Tapi pas ditanya, mana dalilnya Pak? Ada Pak di bawah, kita lihat Pak. Ini dalilnya Pak. Abu Rafi ini sahabat Rasul, dia diminta untuk cari onta dan ternyata dapat onta umur 3 tahun Pak. Jadi pinjam onta umur 3 tahun. Namun pada waktu mau mengembalikan dapat onta sedekah umurnya 6 tahun. Dulu ada Nabi, ada Rasul kan? Ya kan, Nabi dan Rasul yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ketika dia bingung datang ke rumah Rasul. Ya Rasulullah, ini riba apa enggak ya? Nah, Rasul bersabda, berikan saja kepadanya. Karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik penyelesaian di antara mereka. Ini contoh konkret Pak. Pak siapa namanya Pak? Pak Agustin Karnain ya. Ini lihat Pak. Pak Agustin, saya pinjam uang 100.000. Saya pinjam uang 100.000. Bapak langsung kasih saya 100.000 tanpa ada syarat. Karena dia tahu nih, kalau dikasih syarat riba. Jadi dia diam aja. Nih, dia ingin nolong. Ini pahalanya lebih baik dari sedekah Pak. Ketika ada orang pinjam, dikasih. Nggak kasih syarat. Saya berterima kasih banget Pak dikasih 100.000. Maka pada waktu saya memulangkan, beliau saya bayar dengan angka 200.000. Bukan riba. Bukan, karena tidak ada syarat. Tapi yang kedua yang biasanya
di kelompok-kelompok pengajian, ya, di kelompok-kelompok ormas-ormas Islam dengan bawa nama syariat gitu ya. Pak Agustin, gua pinjam uang 100.000. Oh ya toyib, tapi ini uang DKM loh, uang kumpulan loh, uang teman-teman kita. Kita udah tahu ini. Ini kalau saya kasih syarat nih ya, lu nggak boleh tambah, pokoknya pulangin 100.000. Tapi ini karena uang jemaah, uang ini lu infak aja 1.000 setiap lu ini ya. Ketika ada bahasa infak diucapkan, itu langsung menjadi riba. Walaupun bahasa namanya infak. Karena kita takut pakai bahasa bunga. Karena kita udah tahu bunga itu Pak. Ya, ibu-ibu jangan mau dikatakan bunga desa. Ini kota nih, Depok ini udah kota ya. Jadi bunga ya. Jadi ibu-ibu tuh Intan Permata. Jangan bunga. Karena bunga itu bertambah uang. Orang yang dapat bunga itu bertambah uang. Neraka ganjaran amalnya. Itu bunga. Bertambah uang, neraka ganjaran amalnya. Tinggalkan bunga. Ya Pak ya. Jadi ini dua kondisi yang sering ada di masyarakat. Taib, kita lanjutkan yang kedua. Nanti Bapak baru nanya nih, sekarang yang nanya saya dulu. Apakah keuntungan 100% itu riba? Siapa yang berani jawab? Ya. Tidak. Nah, yang berani jawab dapat hadiah nih. Nah. Ya kan ditanya siapa yang berani jawab, bukan siapa yang benar jawabnya. Ya. Apa keuntungan 100% itu riba? Jawabannya apa tadi Pak? Tidak. Benar, jawabannya tidak. Mana dalilnya? Ada di bawah ya. Udah cerdas Pak ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kita memudahkan, yasiru wala tu'asir, mudahkan, jangan persulit. Ya. Wabasiru wala tunafiru, beri berita gembira. Nih dia. Ya. Ini Urwah Pak, ya, sahabat Rasul juga. Dia dikasih uang 1 dinar untuk beli seekor kambing. Karena beliau pintar dapat 2 ekor kambing. Ya, dapat 2 ekor kambing. Nah, pada waktu jalan pulang, 1 ekor dijual. Harganya dapat 1 ekor juga ya, dapat 1 dinar juga. Artinya dia dapat 1 dinar masih 1 ekor kambingnya dia dapat. Jadi untungnya 100% itu dalam 1 perjalanan. Dan ini memberitahu kepada masyarakat, jadi kalau beli ke bank syariah jangan nawar lagi. Karena mereka paling untung 200-300%. Karena Bapak Ibu bayarnya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun ya, bisa 15 tahun. Jadi kalau ke bank syariah, kalau dia niat syariah, nggak ada nawar itu ke bawah, nawarnya ke atas. Itu kalau kita ngomong syariah. Karena ini Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat Rasul, di zaman Rasul mukanya bercahaya. Kenapa? Ternyata dia biasa menyenangkan saudaranya. Di satu kesempatan pada waktu itu di kampung itu, di desa itu, ya, ada sahabat yang sedang butuh uang. Onta saat itu harga 800. Tapi sedang butuh uang, maka onta itu dijual 50% di harga. Maka dia jual 300 sampai 400. Sampai ke Jarir Pak. Dia ini mu'alaf, tapi ingin berkata jujur apapun kondisinya. Ketika dia dengar onta itu harga 400 dari budaknya, dia tanya ke budaknya, siapa yang punya onta ini? Ternyata antum yang punya. Maka Jarir nanya, betul Pak ini onta punya Bapak? Iya. Mau dijual? Iya. Berapa? 400. Boleh nggak saya tawar? Padahal harga dari 800 sudah diturunin 400. Kita tahu ini harga 800 nih si Jarir. Tapi dia, boleh nggak saya tawar? Biasanya orang kita nawarnya kemana Pak? Ke bawah. Maka Pak Pracoyo dia ragu-ragu untuk jawab. Gua butuh uang nih, sudah diturunin masih ditawar lagi gitu ya. Sama kan kondisinya? Ya, sedang butuh uang ditawar lagi. Boleh nggak saya tawar? Boleh. Ketika dia boleh, langsung Jarir katakan saya tawar 500. Hah? Kaget dia, ya udah 600. Waduh, ini manusia atau malaikat? Benar nggak Pak? Ada nggak kondisi saat ini?
Nggak ada. Ya udah saya tahu nih onta 800, gua tawar 800. Apa yang terjadi reaksi Bapak? Reaksinya gimana? Ketika harga 400 ditawar 800. Reaksinya gimana? Senang. Wajahnya gembira ketika dia kembali kepada penawar, Pak. Maka Jarir itu wajahnya bercahaya karena dia menyenangkan para di masyarakat, Pak. Jadi mulai hari ini, Pak, kalau datang ke Bank Syariah, Bapak nawar ke atas, nggak usah nawar ke bawah. Jadi nggak usah ragu-ragu, Pak. Ya, ini Jarir. Ya Bu, maka saya kasih tahu Pak, saya kemana-mana itu, ya Alhamdulillah berkah yang pertama ini, istri selalu ikut Pak. Istri saya yang pertama ini ikut terus Pak. Istri saya yang pertama Pak, selalu ikut, ada di belakang. Hah? Kalau saya ngomong istri pertama, jangan berpikir yang jelek ibu-ibu, karena yang keduanya belum ada. Makanya saya bawa yang pertama terus, gitu kan? Ya, jadi biasa ibu-ibu kalau bilang pertama udah pikirannya kita selalu buruk sangka. Jadi baik sangka aja gitu ya. Alhamdulillah ya. Ya. Ini Masya Allah, ternyata si Urwah didoakan oleh Rasulullah Pak. Ketika dia bisa berjualan seperti ini. Makanya Pak, kalau yang biasa nawar ke atas, doain Pak ya. Pasti kita akan dapat kebahagiaan. Insya Allah. Yang terakhir ini, yang ketiga. Riba enggak ya? Yang jawab nih Pak. Ibu-ibu ya, Bu. Ini ibu-ibu nih yang biasa nih. Ya ini ibu-ibu. Apakah bagi hasil itu riba Bu? Ada yang berani jawab? Hah? Apakah bagi hasil itu riba? Mana-mana yang jawab? Nah, siapa yang jawab itu? Nah, Mbak, Dek. Yang depan ya? Nah, coba. Yang siapa yang jawab Pak? Kasih Pak. Yang mana yang jawab? Jawabannya apa Bu? Tidak. Bagi hasil itu tidak riba ya. Nih, mana dalilnya? Ini dalilnya. Maka di bank syariah itu makanya boleh akad mudharabah Pak. Tapi tadi syaratnya kita buat surat pernyataan siap rugi. Ya, dan di sini juga memberitahu bahwa dengan akad mudharabah ini wajib menjaminkan harta. Jadi aneh kalau di masyarakat masih ada yang mengatakan kok bank syariah pakai jaminan? Karena kita ngikuti Rasul, Pak. Ya, bahwa jaminan itu bukan karena rugi, Pak. Karena kalau rugi itu ditanggung oleh yang punya uang. Jadi kalau bapak-bapak punya usaha ingin mengembangkan, jangan hutang. Tinggalkan hutang. Kalau kita ingin mengembangkan usaha, bekerja samalah dengan bank syariah. Dengan akad mudharabah. Kalau memang kita ingin mengembangkan usaha. Karena ketika antum rugi, itu ditanggung 100% oleh bank syariah. Bayarnya pada waktu kita ada hasil. Kalau belum ada hasil, nggak bayar. Dan ini informasi ini jarang diterima di masyarakat. Maka wajar kalau masyarakat mengatakan bank konven sama syariah sama, padahal bedanya antara bumi dan langit Pak. Karena saya pelaku di sana. Saya pelaku di sana. Ya Pak ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada mau di. Baik, kami persilakan mungkin pertanyaan mungkin Pak Yadi yang terdekat, kemudian sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal. Yang pertama gini. Bahwa memang riba itu semua ulama, semua mazhab mengharamkan itu. Taib. Hanya memang yang terjadi di masyarakat kan penafsiran. Esensi riba itu seperti apa sebetulnya yang memang harus dijauhi. Disitulah terjadi khilafiyah kan. Nah, yang pertama pertanyaan saya adalah berkaitan tadi, sayang Pak Ustadz hanya sebentar saja menyinggung yang tadi dibaca oleh Pak Sulaiman pada sholat subuh. Di Al-Imran 130 itu. Ya. Bahwa janganlah engkau dekati riba yang berlipat ganda, yaitu riba yang berlipat ganda. Taib. Nah, dari 4 ayat, dari 4 surat yang di Al-Quran yang secara eksplisit menyebutkan kuantitatifnya, itu kan memang di Al-Imran 130 ini. Karena kalau yang di Al-Baqarah, di An-Nisa, dan satu lagi di Arum itu tidak seeksplisit
Al-Imran, di mana itu berlipat ganda, sehingga kalau tidak berlipat ganda maka memang memunculkan khilafiyah. Jadi kira-kira gimana pendapat Pak Ustadz itu? Ya. Sehingga banyak masih masyarakat menganggap kalau bunga 6%, 10% sebetulnya bukan berlipat ganda. Untuk itulah mereka menghalalkan praktek perbankan sekarang, meskipun Majelis Ulama tadi Bapak katakan begitu. Yang kedua adalah saya mohon koreksinya, mungkin nggak tahu, mungkin Pak Ustadz sudah memahami atau tidak, tapi saya dengar tadi pernah pegang perbankan syariah, ya, bahwa konsep bagi hasil di perbankan syariah kita sesuai peraturan Bank Indonesia itu adalah bagi pendapatan. Jadi sebelum dikurangi dengan biaya-biaya, bukan bagi laba. Dan itu PBI yang mengatur seperti itu. Sehingga memang kalau Pak Ustadz tadi katakan mudharabahnya itu halal, mudharabahnya itu syariah 100%, disitulah juga sebetulnya perbankan syariah belum murni syariah. Kira-kira pendapat Pak Ustadz gimana atas dua hal tadi? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi, ibu-ibu atau bapak? Bapak-bapak deh satu kali lagi, terus ibu satu biar sekaligus ya. Kemudian kita waktu terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 Pak pertanyaan saya. Yang pertama mengenai BPJS Pak. Ya, ini saya belum dapat jawaban yang pasti karena dikatakan itu juga sebagian dari riba. Yang kedua adalah asuransi. Nah, di kerjaan saya itu kebetulan di cover asuransi kesehatan, walaupun kita tidak dipotong sama sekali untuk asuransi, sebutnya namanya FWD. Tidak di cover sama sekali, tidak bayar sama sekali, tapi diberikan asuransi. Apakah kita termasuk juga menjalankan atau penerima riba? Gitu. Bapak sebagai apa? Sebagai karyawan. Karyawan di? Karyawan di perusahaan. Perusahaan asuransi? Bukan perusahaan umum, tetapi setiap karyawan dan keluarganya itu diberikan asuransi kesehatan dari perusahaan. Bapak yang bayarnya? Saya nggak bayar, perusahaan yang bayar. Jadi kita cuma terima kartunya aja dipakai gitu. Jadi tidak bayar sama sekali. Oke. Yang ketiga pajak Pak, itu masih belum ini clear. Ketika kita bekerja di perusahaan atau pegawai negeri yang berhubungan dengan pajak itu juga bagaimana statusnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, pertanyaannya berat-berat semua nih. Berat ya. Insya Allah. Ibu ya? Ibu-ibu satu, ya. Kemudian kita akan tutupnya jam 6:30 bisa Pak jawabannya nanti. Singkat Bu ya, silakan Bu. Ini jawabannya penjelas nih. Nanti subuhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa singkat Pak MC, banyak nih yang mau ditanya. Iya Bu. Yang pertama saya ingin menanyakan, tadi kan dikatakan bahwa bank syariah itu adalah kalau kita rugi, kalau banknya rugi kita ikut rugi. Kalau mendapatkan keuntungan kita dapat pembagian. Pertanyaan saya, kemudian apa bedanya bank syariah dengan perseroan terbatas? Karena perseroan terbatas atau PT, begitu juga sistemnya Pak Ustadz. Kalau rugi, kalau kita beli saham di PT, rugi atau sahamnya turun kita rugi. Sahamnya naik kita dapat keuntungan. Jadi apa yang membedakan bank syariah dengan perseroan terbatas? Kemudian yang kedua, mohon maaf ini kritik sedikit buat Pak Ustadz. Tadi mukadimahnya panjang betul, jadi ribanya cuma 50% aja dibicarakan. Iya, di sini ibu-ibu sudah menunggu mana ribanya gitu. Iya, jadi mohon maaf karena tadi juga dibicarakan yang non riba, saya jadi terpancing untuk menanyakan kenapa para ulama hanya bisa mengkritisi sistem pendidikan kita, sementara kita tahu banyak sekali ulama di Indonesia, mayoritas agama juga Indonesia, tapi cuman mengkritisi saja. Pertanyaan saya, apa sih yang dilakukan oleh para ulama
terutama ulama, kontribusi mereka itu sejauh apa dalam dunia pendidikan, sehingga pendidikan agama dari mulai TK sampai dengan S3 seperti yang Pak Ustadz bilang, itu tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau hanya mengkritisi saja, menurut saya mudah juga Pak Ustadz. Tapi kontribusinya itu apa? Terutama para ulama dan pemuka agama. Yang ketiga, banyak nih Pak MC. Ini agak melenceng dari riba. Tadi dikatakan bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut bahwa Muhammad itu diperintahkan untuk membaca Al-Quran dan mendirikan sholat. Saya pernah baca Al-Quran itu baru dibukukan sesudah Rasul meninggal. Karena para sahabat khawatir firman itu akan hilang begitu saja. Pertanyaan saya, apakah benar yang saya baca? Kemudian Rasul sendiri tidak bisa baca, kemudian apa yang beliau baca? Apakah membaca dalam hal ini tidak berarti mesti tertulis? Nah kemudian mohon sedikit Pak Ustadz, tadi ada surat Al-Asr yang mengatakan ada 4 poin, ilmu, amal, ketiga keempat itu saya kurang menangkap. Dakwah dan sabar. Maaf Pak. Wal asri innal insana. Ilmu, amal, diam dulu. Dakwah. Bagaimana Pak? Dakwah. Ilmu, amal, dakwah, takwa, dakwah, sabar. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Oh, sekali lagi terima kasih kepada para pengurus yang sudah mendengarkan dan mempedulikan permohonan saya untuk mengganti tipe mikrofon dengan clip type mikrofon. Semoga kepedulian ini mendapat balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, insyaallah, jazakallah khair atas 3 pertanyaan dan semua pertanyaannya masya Allah ini memberikan betul-betul keberkahan bagi kita yang hadir di pagi hari ini, bisa sama-sama mengkritisi narasumber ya, dan kita berharap semua pertanyaan ini bagus dan niatnya karena Allah, sehingga betul-betul ketika sudah dijawab nanti kita bisa mengamalkannya ya, jangan sampai kita bertanya dijawab nggak diamalin gitu kan ya, ini juga bisa berhati-hati. Thayyib, untuk tadi yang dikatakan riba itu harus berlipat ganda, dan itu adalah turunan ayat yang ketiga tentang riba. Ayat yang pertama tentang riba itu ada di surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 39. Ini memberitahu bahwa riba itu seolah-olah bertambah. Riba itu seolah-olah bertambah ya, untuk menambah harta manusia. Padahal yang bertambah itu kalau kita bersedekah. Itu di Ar-Rum ya, di ayat 39 ya. Ini jelas Allah kabarkan, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas falayarbu innallah wa ma ataitum min zakati turiduna wajhallah faulaika humul mut'ifun ya. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah ya. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, nah ini makanya untuk zakat itu bisa berkembang kalau riba ini dihancurkan. Yang kamu masuk untuk mencapai keridhaan Allah ya. Maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatkan pahalanya. Jadi ini turun pertama ayat riba tidak langsung menghakimi, cuman ngasih tahu ya, kalau antum riba lebih bagus zakat gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, itu ayat yang kedua ada di surat An-Nisa ayat 160 sampai 61. Di sini kita diberitahu itu kezoliman orang-orang Yahudi. Makanya tadi makanan-makanan itu dihalalkan, ketika dia tetap melakukan riba maka diharamkan. Ini untuk 160 sampai 61, karena dia yang boleh kalau riba itu antar dia, kalau ke orang lain dia tetap mengambil cara yang batil. Itu karakter orang Yahudi. Kalau sesama Yahudi dia nggak ngambil riba. Tapi kalau keluar ya, yang bukan orang Yahudi baru dia lakukan. Terus yang ketiga
ini yang tadi dipertanyakan ya, bahwa yang berlipat ganda itu baru dikatakan riba. Ada di Ali Imran 130. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba at'afan mudha'afah. Ya, jadi ini hai orang, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Jangan memakan riba dengan berlipat ganda. Sudah riba nggak boleh lagi berlipat, Pak. Jadi riba itu bukan berlipat gandanya. Ya, riba itu yang dinamakan riba tadi ketika ada syarat di awal tambahan. Ya, maka ayat ini 130 ini ditutup oleh Al-Baqarah 275. Ini penutup ayat riba, Pak. Ya, sehingga kita sangat tahu di sini yang tadi saya katakan faman ada waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau kita sudah tahu itu riba, kita masih mengulangi. Ya, kita masih mengulangi. Maka kita ditempatkan di dalam neraka, kekal di dalamnya. Itu ayat Al-Baqarah 275. Jadi kalau kita sudah tahu riba, Pak, langsung tinggalkan. Tidak lagi ini berlipat ganda atau tidak. Ya, ini berlipat ganda atau tidak. Nah, saat ini yang diributin di masyarakat ketika kita bertransaksi dengan bank. Ya, bertransaksi dengan bank. Padahal kalau kita bisa memberi hutang, itu di dalam bank syariah itu akadnya sama, kod namanya Pak, pinjaman, itu tidak boleh ada tambahan walaupun Rp1. Nggak boleh. Ya, nah disitulah beda antara bank konven dengan bank syariah. Kalau yang namanya pinjaman itu tidak boleh ada syarat di awal tambahan. Tidak boleh, Pak, ya. Jadi makanya alhamdulillah fatwa Dewan Syariah Nasional sudah memberitahu seperti itu. Maka dia keluarkan fatwa nomor 1 tahun 2004. Ada 3 pasal di sana. Pasal pertama membahas bunga dan riba, apa definisinya. Pasal kedua ternyata bunga itu bagian daripada riba. Riba hukumnya haram, maka bunga hukumnya haram. Pasal ketiga bagaimana kita berhubungan dengan lembaga perbankan riba. Yang ayat pertama, bila ada lembaga keuangan syariah di tempat kita, di lokasi kita, dan kita mudah untuk menjangkaunya, maka tidak dibenarkan lagi kita untuk berhubungan dengan perbankan riba. Namun kedua, bila di lokasi kita belum ada lembaga keuangan syariah, maka masih dibenarkan untuk berhubungan dengan perbankan riba. Dalam kondisi ini adalah darurat. Ini posisinya, Pak. Jadi pemahaman yang kita dapatkan di sini bahwa riba itu bukan yang berlipat ganda. Hatta dia hanya Rp1 ketika syarat di awal. Tapi tadi bayarnya 200%, 300% ketika dia tidak ada syarat, bukan riba. Jadi bukan dilihat angka yang namanya riba, Pak. Tapi dari sisi akad. Ya, dari sisi akad. Ya, ini bisa Bapak nanti bisa lihat yang sudah saya tulis ada di halaman 30, Pak, kalau dapat bukunya. Ya, ada di halaman 30 ada riba itu haram itu ada di sisi lihat dari jat, ada non jat. Nah, riba itu di non jat. Sekarang kita yang banyak dikenal di masyarakat itu jat. Misal saya katakan babi. Babi hukumnya halal atau haram, Pak? Semua sepakat haram karena itu dari kecil di masjid-masjid disampaikan bahwa babi itu hukumnya haram. Tapi boleh nggak dimakan? Ya, boleh dimakan asal darurat. Jadi jat ini kalau dia darurat boleh. Karena kalau kita tidak makan kita mati, maka itu boleh. Boleh kita makan, ya. Sementara kalau riba mendesak sesuai kebutuhan. Kalau kita punya kebutuhan, ya artinya tidak ada yang lain. Artinya tidak ada yang lain. Tadi sudah benar fatwa MUI tadi. Kalau nggak ada, kita boleh gunakan darurat. Nah, contoh, ketika kita di tengah hutan, Pak, sudah 1 pekan tidak punya dapat makanan. Ternyata di hari ke-7 kita dapat daging babi. Maka daging babi itu pada saat itu halal dalam kondisi darurat. Maka daging babi ini kita masak. Tidak
Tidak langsung kita makan, Pak. Kita masak atau kita panggang. Sudah siap? Siap kita, belum sampai ke mulut kita, belum sampai. Tahu-tahu dari belakang ada teman kita ngasih tahu, ada makanan halal. Maka yang sudah kita masak dengan kerepotan kita tadi, boleh nggak kita cicip? Nggak boleh, karena dia kembali menjadi haram. Itulah bank konvensional ketika sudah ada bank syariah. Karena seluruh transaksi kita saat ini yang ada di bank konvensional, semua bisa dilakukan di bank syariah sepanjang dihalalkan dalam Islam. Sepanjang dihalalkan dalam Islam. Kalau tidak, tetap dia namanya haram. Walaupun namanya bank syariah. Merujuk kepada pertanyaan kedua. Betul Pak ya? Yang kedua tadi mudharabah, gunakan revenue sharing. Ya. Mudharabah menggunakan revenue sharing. Itu pada saat Bapak masyarakat menempatkan uangnya ke bank syariah. Bukan bank syariah menempatkan ke masyarakat. Kalau bank syariah menempatkan ke masyarakat bisa menggunakan langsung laba rugi yang dibagi. Jadi ini memberi sinyal kepada masyarakat bahwa majelis ulama itu tahu bangsa Indonesia ini takut rugi. Dan ingin menjawab masyarakat, para ustadz yang sering mengatakan bank syariah tidak siap rugi. Justru ulama tahu yang belum siap rugi itu adalah masyarakat. Maka diberitahulah untuk masyarakat yang menempatkan kepada bank syariah, maka diberilah pendapatan yang dibagi. Ini riba nasiah. Maka ini kondisinya darurat. Karena dia memberikan sinyal untuk mengajak masyarakat itu qolilan fa qolilan. Untuk dengan keilmuan Pak. Ternyata ini sudah 27 tahun Pak. Belum dirubah itu konsep itu. Maka kami dari Bank Syariah yang sudah duduk di pengajian kita beritahu. Ketika Anda meminta kami sebagai praktisi bangsa untuk melaksanakan syariat secara benar, yuk kita beritahu. Ini ada pasal, ada ketentuan yang masih ada ribanya. Itu dalam pengamalan Pak. Bank Syariah tidak mengizinkan itu. Maka ketika akadnya mudharabah bank syariah, Bapak ketika butuh dana ke bank syariah, ingin mengembangkan usaha, akad mudharabah, Bapak bank syariah siap rugi 100%. Maka Bapak bisa bagi hasilnya adalah profit loss sharing, bukan revenue sharing. Itu ada di Undang-Undang 21 tahun 2008 Pak. Ya, jadi bukan, aturannya sudah benar. Ya. Aturannya sudah benar Pak, baik fatwa maupun undang-undangnya, maupun peraturan Bank Indonesianya. Jadi kalau akadnya mudharabah, bank syariahnya sudah siap rugi. Yang saat ini belum siap rugi adalah masyarakat. Maka disampaikan, masyarakat bila membuka rekening di bank syariah, yuk buat surat pernyataan, saya siap rugi. Dan di kantor saya saat ini sedang disiapkan di formulirnya Pak. Nanti Bapak nggak perlu lagi buat pernyataan. Jadi di formulirnya sudah dibuat pernyataan nasabah yang buka akad mudharabah siap rugi. Ya, makanya banyak para ustadz untuk lebih aman, mereka menganjurkan untuk akad wadiah. Di wadiah juga ada problem karena ada di situ bonus walaupun tidak diperjanjikan. Bonus ini juga sebagian masyarakat berpandangan ini tetap riba. Karena mereka merujuk kepada dalil kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat itulah riba. Akad wadiah itu identik dengan pinjaman. Karena bank boleh menggunakan. Maka alhamdulillah di kantor tempat saya bekerja, bank syariah yang benci neraka, idamkan sorga, tidak ada bonus lagi Pak, tidak ada biaya. Jadi ketika Bapak menyimpan di sana akad wadiah, Bapak nyimpan 100, tidak ada pengurang, tidak ada tambahan. Ini sudah kita lakukan. Ya Pak ya, mungkin untuk Bapak 3 pertanyaan. Pertama BPJS. Taib, BPJS apabila ada denda keterlambatan riba. Walaupun di situ ada kebaikan. Ya. Kalau dia hilangkan itu bebas, karena ini membawa ta'awun. Ya, karena ada juga orang-orang miskin di situ, ya, yang tidak pakai BPJS dia bisa lakukan di sana tanpa membayar iuran. Ya, di situ ada kebaikan di sana. Tapi beberapa ormas sudah banyak yang mengharamkan BPJS. Tapi kalau dia hilangkan denda keterlambatannya tidak riba.
Yang kedua asuransi. Asuransi seluruh ulama tidak ada yang menghalalkan untuk asuransi bisnis. Tapi untuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, ya, asuransi jiwa ini itu dua pandangan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan itu dalam rangka ta'awun. Ya, dia berpikir kalau ada hutang, ini jangan sampai masuk ke dalam kubur masih ada hutang, maka ta'awun di sini membolehkan. Ini yang mendasarkan membolehkan. Kenapa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Inilah maka ulama ini mengizinkan untuk asuransi kematian. Ya, sehingga pada waktu mati hutangnya lunas. Tapi kalau kesehatan, Pak. Kalau kesehatan bisa merujuk, Pak. Ada sahabiat pada waktu itu dia punya penyakit ayan. Ketika penyakit ayannya kambuh, itu auratnya terbuka. Sehingga dia datang kepada Rasulullah untuk minta doa agar penyakitnya ini hilang. Tapi Rasul kasih tahu, kalau kamu sabar, karena dunia ini sebentar, tempatmu di sorga. Tapi kalau enggak, saya doakan ini penyakitnya bisa disembuhkan oleh Allah. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Apa kata sahabat ini? Saya siap menahan penyakit ini, tidak minta sembuh karena saya kepingin masuk surga. Maka penyakit itu, Pak, adalah nikmat dari Allah. Ngapain kita masuk asuransi? Karena ketika kita bayar asuransi untuk kesehatan, karena kita sudah membeli penyakit, bahwa kita minta, ya Allah datangkan penyakit pada saya, karena saya ingin gunakan asuransi ini. Maka kalau kita tahu, Pak, ketika ada asuransi kesehatan, yuk kita asuransinya berapa, preminya berapa? 2 juta, kasih ke masjid, Pak. Pasti Bapak akan dapat nikmat dari Allah. Atau kasih ke panti asuhan anak yatim. Atau kepada tempat rumah-rumah hafiz Quran. Preminya kasih ke sana, Pak. Minta kepada Allah. Dan ini berkah, Pak, ketika kita meninggalkan riba. Saya punya penyakit 3 kata dokter. Ya, diponis dokter. Penyakitnya darah tinggi, kolesterol, asam urat. Semua obat dokter dicampakkan oleh istri saya pertama tadi ke kloset. Tidak ada satupun yang saya makan. Karena saya bersyukur kepada Allah diberikan penyakit. Saya ucapkan alhamdulillah fi khairun insyaallah. Ternyata apa, Pak? Ketika saya terbaring di rumah sakit, istri saya tadi menyuapkan makan pada saya. Oh, ini ibro di balik penyakit ini. Karena kalau nggak sakit, nggak disuapin. Maka bapak-bapak sehat disuapin nggak? Nggak. Maka nanti pulang minta suapin sama istri. Ya, iya, tunggu sakit dulu gitu kan? Ini masalahnya, Pak, ya. Alhamdulillah. Karena hari ketiga saya minta pulang, Pak. Apa kata dokternya? Ini lembaran buat surat pernyataan, kalau mati saya nggak tanggung jawab. Pak dokter, jangan 1, 10 saya tanda tangan. Karena saya tahu mati bukan karena penyakit. Mati